Yo guys, apa kabarnya nih? Balik lagi sama channel Cerita Singkat. Nah, di tahun 2025 ini, ada satu serial baru yang lagi rame banget dibicarain. Judulnya Black Rabbit. Ini bukan dongeng soal kelinci lucu ya, tapi sebuah thriller yang latarnya di kota New York. Di video ini, kita bakal bongkar tuntas alur cerita Black Rabbit Season 1 Episode 1. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan tekan dulu tombol subscribe channel ini guys. Dan kita langsung masuk ke alur ceritanya. Film kita dibuka dengan sebuah pesta meriah di sebuah restoran mewah bernama Black Rabbit. Musik dari band The Walkmen mengalun, orang-orang kaya dan berpengaruh di New York berkumpul, tertawa, minum-minum. Suasananya hidup banget. Di tengah keramaian itu, kita dikenalkan dengan tokoh utama kita, Jack Friedkin. Dia adalah pemilik restoran Black Rabbit ini, sosok yang karismatik, sibuk menyapa tamu, memastikan semuanya berjalan lancar. Restoran ini adalah dunianya, mimpinya yang jadi kenyataan. Jack naik ke panggung kecil untuk memberikan pidato. Dia cerita gimana Black Rabbit bukan cuma sekedar restoran, tapi sebuah rumah bagi keluarga dan teman-temannya. Sebuah tempat di mana malam bisa membawamu kemana saja. Pidatonya penuh semangat dan terdengar tulus. Para tamu bersorak, semua orang tampak bahagia. Tapi di saat yang bersamaan, kita diperlihatkan situasi di luar restoran. Kita diperlihatkan dua orang yang tidak dikenal sedang mempersiapkan aksi perampokan. Dan benar saja, perampok itu masuk kantor di lantai 2 di saat semua orang sedang di ruang VIP. Namun, mereka tidak menemukan perhiasan yang mereka incar. Dan, tepat setelah Jack selesai berpidato dan semua orang mengangkat gelas mereka untuk bersulang, pintu didobrak dengan keras. Dua orang perampok bertopeng masuk, menodongkan senjata. Suasana pesta yang meriah langsung berubah jadi horor. Semua orang panik, berteriak. Perampok itu meminta semua perhiasan, jam tangan, dan barang berharga dimasukkan ke dalam tas. Mereka juga menanyakan di mana berlian-berlian yang seharusnya ada di sana, menandakan ini bukan perampokan biasa, tapi sudah direncanakan. Jack berusaha menenangkan situasi. Ia meminta semua orang untuk menuruti kemauan perampok. Dan temannya, Wes, juga mencoba menenangkan si perampok lainnya. Dia nggak terima jam tangannya diambil paksa. Salah satu security di tempat itu tiba-tiba mencabut pistolnya dan menodongkan ke arah perampok. Situasi jadi makin kacau. Jack mencoba menengahi, tapi salah satu perampok sudah kalap. Dia mengancam akan menembak siapa saja yang bergerak. Terjadi kepanikan, teriakan, dan di puncak ketegangan, tiba-tiba kita dibawa ke adegan 1 bulan sebelum kejadian perampokan itu. Jack terbangun dari bangku di restorannya ketika seorang pengantar barang menggedor pintu restorannya dengan kencang. Wajahnya terlihat lelah, kuyu, jauh dari sosok penuh semangat yang kita lihat di pesta tadi. Dia tidur di sebuah bangku restoran, menunjukkan bahwa hidupnya sekarang terpusat penuh di Black Rabbit. Dia bahkan sampai lupa mandi saking sibuknya. Kehidupan Jack sekarang adalah sebuah rutinitas yang melelahkan, mengurus pengiriman bahan makanan yang telat bayar, memastikan operasional dapur berjalan, dan berurusan dengan berbagai macam masalah kecil lainnya. Kita juga melihat sekilas kehidupan pribadinya. Dia sudah berpisah dengan istrinya dan punya seorang anak laki-laki bernama Hunter yang biasa dipanggil Hunty. Pagi itu dia mengantar anaknya ke sekolah. Hubungannya dengan mantan istrinya terlihat dingin tapi fungsional, terutama menyangkut biaya sekolah anak mereka yang mahal. Jack bekerja mati-matian untuk semua ini. Di tengah kesibukannya, kita diperkenalkan dengan partner bisnis sekaligus chef andalannya, Roxy. Roxy adalah seorang jenius di dapur. Dia perfeksionis dan gak mau kompromi soal kualitas. Saat pengiriman udang telat karena Jack lupa bayar, Roxy gak segan-segan pergi sendiri ke pasar ikan di Bronx jam 3 pagi untuk memastikan restorannya mendapatkan bahan terbaik. Kenapa malam itu begitu penting? Karena mereka dapat info valid bahwa seorang kritikus makanan dari The New York Times akan datang untuk kunjungan ketiganya. Sebuah ulasan bagus, bahkan bintang 2 saja, dari media sekelas New York Times bisa mengubah nasib Black Rabbit selamanya. Ini adalah tiket mereka menuju level selanjutnya. Jack punya mimpi besar.
Dia sedang bernegosiasi dengan investornya, Navin, untuk mengambil alih sebuah lokasi legendaris, The Pool Room di Four Seasons. Proyek ini butuh dana jutaan dolar, dan review positif dari Times adalah kunci untuk meyakinkan para investor. Jadi, malam ini semuanya harus sempurna, tanpa celah. Sementara Jack pusing 7 keliling, kita beralih sebentar ke kota Reno. Kita melihat Vince baru saja terlibat dalam sebuah transaksi jual beli koin langka yang gagal total. 2 orang preman merampok semua koin berharganya, menodongkan pistol, dan bahkan menembak mobilnya. Vince berhasil lolos dari maut, tapi jelas dia meninggalkan masalah besar di belakangnya. Dia dengan kemarahan yang memuncak telah membunuh salah seorang perampok itu. Cerita yang nantinya dia sampaikan ke Jack jelas akan berbeda dari kenyataan ini. Fucking stupid ass! Come here! Di tengah semua tekanan ini, sebuah panggilan telepon masuk di HP Jack. Panggilan dari nomor tadi kenal dari Reno, Nevada. Di seberang telepon, ada suara yang sudah lama tidak ia dengar. Itu adalah kakaknya, Vince Friedkin. Vince adalah kebalikan dari Jack. Kalau Jack adalah si pekerja keras yang bertanggung jawab, Vince adalah si biang masalah. Dia menelpon dalam keadaan panik, bilang kalau dia sedang dalam masalah besar di Reno dan harus segera pergi dari kota itu. Dia minta Jack membelikannya tiket pesawat ke New York. Jack terdengar sangat ragu. Kedatangan Vince sepertinya adalah hal terakhir yang dia butuhkan saat ini, apalagi di tengah persiapan malam terpenting dalam sejarah restorannya. Tapi, bagaimanapun juga, Vince adalah kakaknya. Dengan berat hati, Jack setuju. Dan disinilah babak baru kekacauan dalam hidup Jack dimulai. Vince tiba di New York. Jack menjemputnya. Penampilan Vince acak-acakan. Ada luka di pelipisnya. Di sebuah warteg, Vince menceritakan versinya tentang apa yang terjadi di Reno. Katanya, dia mencoba menolong seorang pelayan dan anaknya dari mantan suaminya yang jahat. Dia berkelahi dengan pria itu demi membela mereka, memberinya semua uangnya, dan terpaksa kabur. Sebuah cerita heroik yang terdengar terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Jake, yang sudah hafal tabiat kakaknya, hanya mendengarkan dengan skeptis dan langsung bertanya, "Lo make lagi?" Kenyataannya jauh lebih pahit. Vince ternyata punya utang judi yang sangat besar. Dulu, dia meminjam uang dengan menjadikan rumah ibu mereka sebagai jaminan dan tidak pernah melunasinya. Akibatnya, saat rumah itu dijual setelah ibu mereka meninggal, sebagian besar uang hasil penjualan harus dipakai untuk menutupi utang Vince. Dari yang seharusnya bisa dapat ratusan juta rupiah, mereka hanya akan menerima sebagian kecil. Vince adalah sebuah lubang hitam finansial dan emosional bagi keluarga. Jack membawa Vince ke rumah peninggalan ibu mereka. Rumah itu kosong dan penuh kenangan. Di sana, Jack memberitahu Vince bahwa dia harus mengurus semuanya sendiri untuk sementara. Jack harus fokus pada restorannya. Malam ini adalah malam penentuan. Dia melarang keras Vince untuk datang ke Black Rabbit, tapi tentu saja Vince tidak akan mendengarkan. Malam tiba di Black Rabbit. Suasananya tegang tapi penuh antisipasi. Semua staf sudah siap tempur. Roxy dan tim dapurnya bergerak seperti mesin yang diminyaki dengan baik, menyiapkan hidangan terbaik mereka. Jake ada di barisan depan, mengatur setiap detail. Masalah pertama muncul. Anna, bartender andalan mereka yang seharusnya meracik minuman spesial untuk sang kritikus, tidak bisa dihubungi. Setelah berkali-kali ditelepon, Anna akhirnya menjawab dengan suara lemas. Dia bilang dia tidak enak badan dan tidak akan masuk kerja. Jake terpaksa turun tangan sendiri di bar VIP, tempat di mana sang kritikus kemungkinan akan duduk. Dia jelas kewalahan. Sementara itu, Vince yang seharusnya beristirahat malah pergi ke sebuah taman bermain tua. Di sana, dia sudah ditunggu, bukan oleh teman lama, tapi oleh Junior Mancuso dan anak buahnya.
Junior adalah anak dari bos mafia tempat Vince berutang. Utang yang Vince kira hanya seratusan juta rupiah ternyata sudah membengkak menjadi 2 miliar rupiah karena bunga. Junior dan gengnya mengancam dan melukai Vince sebagai pengingat buat Vince. Mereka mengambil jam tangan peninggalan ayahnya sebagai jaminan dan memberinya ultimatum. Lunasi utangnya dalam 2 minggu atau akibatnya akan jauh lebih buruk. Vince kini dalam bahaya besar. Dalam keadaan stres dan putus asa, kemana Vince pergi? Tentu saja ke satu-satunya tempat yang dilarang Jake, Black Rabbit. Dia masuk ke restoran mencoba bersikap normal. Dia bahkan sempat menggoda Mel, salah satu manajer di sana. Ketika Joe, staf lama, melihatnya, Vince akhirnya dibawa ke bar VIP tempat Jake sedang pontang-panteng. Melihat kondisi kakaknya dan situasi bar yang kacau, Jake tidak punya pilihan lain. Dia butuh bantuan, dan Vince, terlepas dari semua masalahnya, tahu seluk-beluk bar itu. Dulu dia pernah bekerja di bar itu. Dan untuk sesaat, Friedkin bersaudara kembali bekerja sama, seperti di masa lalu. Malam itu berjalan dengan sangat menegangkan, tapi entah bagaimana mereka berhasil melewatinya. Sang kritikus datang, memesan dan makan. Dari dapur, Jake dan Roxy mengintip dengan cemas. Dan mereka melihat sesuatu yang luar biasa. Piring sang kritikus bersih, ludes, tidak ada sisa sedikit pun. Ini adalah pertanda yang sangat baik. Setelah restoran tutup, seluruh kru merayakannya. Ada kelegaan luar biasa di udara. Mereka berhasil. Mimpi mereka untuk mendapatkan ulasan bintang dari New York Times ada di depan mata. Vince yang tadi jadi pahlawan dadakan, ikut merayakan bersama. Di tengah euforia, Jack membuat sebuah keputusan impulsif. Dengan dipecatnya Anna, dia butuh bartender pengganti untuk beberapa minggu ke depan. Dia menawari Vince pekerjaan itu. Hanya sampai rumah ibu mereka laku terjual dan uang penjualan cair, kata Jack. Vince setuju. Untuk sesaat, rasanya seperti The Dream Team telah kembali. Kita kembali ke malam perampokan itu, melanjutkan adegan di awal film yang lebih brutal. Kita melihat lagi momen saat Wes mencoba melawan. Perampok yang panik itu akhirnya melepaskan tembakan. Dor, Wes tertembak di dada. Security di restoran itu juga balas menembak si perampok. Dan episode pertama ditutup di sini. Gimana guys? Seru banget kan episode pertamanya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini. Kita bakal ulas lebih dalam ceritanya di episode selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.